Hari ini saya akan review sebuah head unit Android. Saya akan review untuk penggunaan GPS-nya ya. Saya di sini menggunakan aplikasi Alpine Quest. Kita akan lihat berapa akurasinya ketika digunakan dalam perjalanan. Saya dalam perjalanan untuk menjemput anak sekolah. Rutenya tidak jauh, tapi di sini bisa kita lihat untuk akurasinya ketika digunakan dalam perjalanan. Ini dapat di 2,4 meter. Turun lagi 1,7, 1,6. Kalau menurut saya dengan akurasi seperti itu sudah bagus sekali untuk sebuah Android. GPS Android, karena kalau menggunakan HP pun sangat sulit untuk mendapatkan akurasi seperti itu ya. 1,4 meter plus minus 1,4 meter ya, bisa dikatakan itu sudah sangat tepat, sudah sangat bisa dikatakan untuk direkomendasikan dalam penggunaannya dalam bernavigasi. Di sini saya tidak menggunakan Google Map karena head unit ini tidak support. Saya katakan tidak support karena ketika Google Map dibuka itu terlalu lambat untuk responnya, karena kinerja RAM-nya yang tidak bagus. Walaupun head unit ini dengan RAM 2GB dan internalnya yang katanya 32GB, tapi tidak bisa mengcover penggunaan Google Map. Sangat-sangat berat. Baru dibuka loadingnya sudah panjang, kemudian ketika digunakan sangat-sangat lemot. Banyak ketinggalan. Di map dia menunjukkan satu lokasi, tetapi pada kenyataannya kendaraannya sudah sangat jauh di depan. Bisa berjarak 50 meter, 100 meter, bahkan sampai 200 meter. Makanya saya menggunakan software yang sangat ringan ini, Alpine Quest, supaya bisa memandu saya bernavigasi ketika berjalan keluar kota atau keluar provinsi dan juga kabupaten. Dan di sini saya juga bisa rubah penampilan menjadi tampilan Google Map ya, atau tampilan satelit. Bukan hanya tampilan Google Map yang hanya bisa menunjukkan jalan, tapi juga tampilan satelitnya yang bisa kelihatan rumah, gedung, masjid, sawah, dan lain-lain. Baiklah, saya akan rubah dulu untuk tampilannya. Nah, itu untuk tampilan sudah saya rubah menjadi tampilan satelitnya Google Map. Kalau di Alpine Quest banyak pilihan ya, tapi di sini saya pilihnya yang Google Hybrid. Karena map hybrid itu bisa menampilkan untuk tampilan satelit dan juga tampilan dari Google Route. Maka tampilannya jadi seperti ini. Untuk kondisi jalannya seperti ini, untuk tampilan mapnya jadi seperti ini. Akurasi masih di 1,7, masih di 1 meteran. Walaupun akurasinya hampir 2 meter nantinya tidak masalah, karena itu bisa dimaafkan lah. Minimal akurasi kalau untuk bernavigasi seperti ini di 3 meter. Kalau di 3 meter itu masih oke lah, masih bisa digunakan, masih layak untuk digunakan. Karena dari GPS keluaran Garmin pun untuk akurasinya masih di 3 meter, 4 meter. Bahkan ada yang akurasinya sampai 5 meter. Untuk HP Samsung biasanya akurasinya lock di 3 atau 4 meter. Ya, saya lanjutkan lagi videonya karena tadi handphonenya mati. Kameranya keluar sendiri karena terlalu panas. Jadi saya sudah jemput anak-anak dari sekolah. Ada Azam dan Armin. Ini Azam dan ini Armin. Oke, kita bahas lagi untuk GPS. Ini saya ambil rute yang berbeda dari berangkat tadi.
Ini suasananya suasana perkantoran, pusat perkantoran di Kabupaten Rejang Lebong. Banyak pohon-pohon rindang yang menutupi jalan, tapi untuk akurasi masih di 1,8-1,9 meter. Dari layar monitor banyak informasi yang bisa dilihat. Itu selain akurasi ada juga speed atau kecepatan berjalan saat ini. Kemudian ada elevasi di 660. Nah, saya tinggal di ketinggian di 660 meter di atas permukaan laut. Jadi cuacanya cukup dingin. Kalau siang seperti ini ya lumayan panas juga. Untuk satelit itu lock di 12 satelit yang terkunci pada saat ini. Oke, untuk video nanti lanjut sampai di rumah. Nanti ketika sampai di rumah kita akan evaluasi dari hasil statistik dari perekaman trek saat ini. Saya sudah sampai di rumah. Nah, saya akan lihat kesimpulannya atau hasilnya dari rekaman trek tadi. Ini 7,6, waktunya setengah jam 27 menit. Kecepatan rata-ratanya 22 km per jam. Ini grafiknya, ini grafik elevasi yang warna merah, kemudian yang warna biru itu untuk grafik kecepatan. Akurasinya di 0,9 sekarang dalam posisi diam. Ada 12 satelit yang tertangkap. Oke, kemudian saya akan stop dulu untuk track recordernya. Di sini ada rute yang saya lalui tadi. Klik di sini. Ini adalah kesimpulan. Kesimpulannya bahwasanya panjang treknya 7,64, durasinya 27 menit 41 detik, speed rata-ratanya di 16 ya rupanya, 16 km. Jadi 22 tadi adalah speed rata-rata, kecepatan rata-rata tanpa menghitung lama waktu berhenti. Tapi kalau 16,6 ini sudah include dengan waktu berhentinya. Sini ada more, saya buka more. Nah, itu statistiknya, data statistik semuanya tercatat. Ketinggian minimal, maksimal, gain lossnya, total, tanggal, kalori, power. Ini waktu berhentinya ada 6 menit 51 detik. Makanya tadi ketika hitungan di awal ada 22 menit. Itu adalah hitungan rata-rata tanpa waktu berhenti. 16 km per jam tadi itu adalah rata-rata tanpa menghitung dengan menghitung waktu berhenti. Oke, untuk review untuk penggunaan dari Alpine Quest jika dipakai di head unit Android di mobil. Simpulannya sangat bagus, saya sangat suka. Ini kalau dilihat di mapnya seperti ini perjalanan tadi. Nah, itu dari rumah jalan ke sini, kemudian ke sekolah jemput, kemudian balik lagi lewat sini, seperti itu. Map bisa dipilih. Oke. Kalau tadi saya menggunakan map yang ini, tampilan yang ini. Oke, sekian, terima kasih. Jika Anda suka dengan video ini silahkan tekan tombol like. Jika Anda merasa bermanfaat silahkan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda merasa ada pertanyaan silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Dan jika Anda tidak keberatan silahkan Anda subscribe. Terima kasih.